Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi rancangan pembelajaran dalam UPD. Perkenalkan dulu untuk anggota kelompoknya. Saya Alif Jiantara Riawat Mojo, kemudian ada Nur Wahyuni dan Toifatul Ningtyas. Untuk pemaparan materinya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Wahyuni dan Toifatul Ningtyas. Kepada Nur Wahyuni dan Toifatul Ningtyas, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Mengajak peserta didik untuk terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting merupakan langkah penting dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama yaitu dengan diskusi kelas. Fasilitasi diskusi terbuka di kelas untuk membahas ide-ide besar dan pertanyaan penting. Kemudian yang kedua yaitu proyek kolaboratif. Tetapkan proyek kolaboratif yang melibatkan penelitian, analisis, dan presentasi ide-ide besar. Kolaborasi ini memungkinkan peserta didik berbagi perspektif dan keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu literasi informasi. Ajarkan keterampilan literasi informasi untuk membantu peserta didik menemukan sumber informasi yang dapat mendukung pemahaman mereka tentang ide-ide besar. Dorong mereka untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi dan menyusun argumen berdasarkan bukti yang kuat. Selanjutnya, yang keempat ini dengan pertunjukan dan presentasi, memberi kesempatan pada peserta didik untuk menyajikan hasil penelitian atau proyek mereka secara lisan. Ini tidak hanya membangun keterampilan berbicara, tapi juga memungkinkan mereka untuk menyampaikan ide-ide besar dengan keyakinan, berikan umpan balik konstruktif dari rekan-rekan mereka. Kemudian selanjutnya menghubungkan dengan konteks nyata. Temukan cara untuk mengaitkan ide-ide besar dengan situasi dunia nyata atau masalah-masalah kontemporer. Hal ini dapat meningkatkan relevansi dan motivasi peserta didik. Kemudian fasilitasi kegiatan kreatif. Dorong kegiatan kreatif seperti seni, menulis, atau membuat proyek yang dapat membantu peserta didik mengungkapkan ide-ide besar mereka dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, dengan pendekatan multidisiplin. Gerakan pendekatan multidisiplin dalam memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Lalu kaitkan konsep dari berbagai mata pelajaran untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir yaitu memberikan tanggung jawab. Memberi tanggung jawab kepada peserta didik dalam menentukan arah pembelajaran. Biarkan mereka memilih topik atau pertanyaan yang memotivasi secara pribadi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Taifatul. Baik, terima kasih untuk bagian 2, yaitu untuk mengembangkan kemampuan puncak siswa dan mendalami pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Anda dapat menyertakan kegiatan belajar yang melibatkan pemikiran tingkat tinggi, penerapan konsep dalam konteks nyata, dan pengalaman di luar kelas. Berikut adalah beberapa saran. Yang pertama yaitu proyek penelitian mendalam. Berikan proyek penelitian yang memungkinkan peserta didik menyelidiki topik atau pertanyaan yang sangat menarik bagi mereka. Yang kedua, pekerjaan rumah reflektif. Tugaskan pekerjaan rumah yang mendorong refleksi mendalam tentang pembelajaran kelas, pembacaan, atau pengalaman pribadi. Kemudian diskusi online atau blog. Biarkan peserta didik terlibat dalam diskusi online atau membuat blog untuk berbagi pemikiran, pertanyaan, atau pandangan mereka tentang ide-ide besar. Selanjutnya, simulasi atau permainan peran. Desain simulasi atau permainan peran yang menempatkan peserta didik dalam konteks situasi nyata yang melibatkan ide-ide besar. Selanjutnya, proyek kolaboratif dengan komunitas lokal. Ajak peserta didik untuk bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menanggapi atau memecahkan masalah konkret. Selanjutnya, kunjungan ke tempat penting. Susun kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan ide-ide besar yang sedang dipelajari. Selanjutnya, peluang belajar di luar kelas. Ajaklah peserta didik untuk menghadiri konferensi, seminar, atau lokakarya yang terkait dengan pembelajaran. Lalu, proyek seni atau kreatif. Berikan tugas yang melibatkan seni atau ekspresi kreatif untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang ide-ide besar. Lalu, debat atau presentasi publik.
Selenggarakan debat atau sesi presentasi publik di kelas tentang ide-ide penting. Yang terakhir yaitu mentoring atau pembimbingan individu. Tawarkan kesempatan untuk mentoring atau pembimbingan individu di mana peserta didik dapat berdiskusi dan mendapatkan panduan lebih lanjut tentang ide-ide besar yang mereka pelajari. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Saya persilahkan untuk sesi tanya jawabnya. Silakan. Silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana pendekatan proyek penelitian mendalam dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis? Silakan teman-teman menanggapi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari jawabannya yaitu proyek penelitian mendalam memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyelidiki topik atau pertanyaan yang sangat menarik bagi mereka. Dalam proses analisis mendalam, mereka harus melakukan sintesis informasi, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan merinci ide-ide besar dengan rinci. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman mereka, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka. Kemampuan untuk menyusun ide-ide besar dengan rinci juga menciptakan ruang untuk ekspresi kreatif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaannya. Baik, terima kasih sudah cukup menjelaskan. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan lagi. Iya, saya Duta Ayu ingin bertanya kepada kelompok 3. Halo, kelompok 3. Iya, Mbak, silakan, Mbak. silakan. Bagaimana kegiatan simulasi atau permainan peran dapat berkontribusi pada pengembangan pemahaman peserta didik tentang ide-ide besar dalam konteks situasi nyata? Coba Anda jelaskan. Baik, terima kasih. Akan saya jawab. Simulasi atau permainan peran menempatkan peserta didik dalam konteks situasi nyata yang melibatkan ide-ide dasar dan juga ide-ide besar. Melalui pengalaman langsung, mereka dapat menerapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks praktis. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan ide-ide besar tersebut. Selain itu, permainan peran mendorong pemikiran kreatif dan pemecahan masalah, sementara memberikan wawasan lebih dalam tentang implikasi dan aplikasi ide-ide besar dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, Mbak, jawaban dari saya? Iya, Apakah sudah cukup membantu? Iya, jawabannya sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup untuk presentasi malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.